Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya sedang berada di area Monumen Blang Padang di Banda Aceh. Kebetulan hotel dekat dengan tempat ini dan kemudian tempat sidang juga. Dan nanti pagi saya akan sidang untuk memberikan pemberian keterangan ahli. Saya coba untuk ngisi konten dulu, menjawab pertanyaan yang banyak yang masuk ke saya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang apakah sertifikat dasar itu masih berlaku? Karena sejak tahun 2022 mestinya semua sudah menggunakan sertifikat level 1. Saya akan menjawab terkait dengan ketentuan sertifikat dasar. Nanti bisa dilihat di pasal peralihan Perlem 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Nah, di situ tertuang, kalau tidak salah di poin 3 atau 4, di situ disebutkan sertifikat dasar yang terbit sebelum tahun 2022 itu dinyatakan masih dapat dijadikan sertifikat dasar atau sertifikat kompetensi dasar terkait dengan pengadaan barang jasa. Maka dari itu saya selalu bilang ketika ada yang nanya, Pak, sertifikat dasar dihapuskan? Tidak. Terus kemudian gimana dengan sertifikat level 1? Saya selalu sebut sertifikat dasar setara dengan sertifikat level 1. Setelah 2022 tidak ada lagi penerbitan sertifikat dasar, yang ada hanya sertifikat level 1. Jadi sertifikat dasar dan sertifikat level 1 itu setara dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi pengadaan barang jasa, baik sebagai pejabat pengadaan maupun sebagai pokja pemilihan. Kembali kepada sertifikat dasar tadi. Nah, kalau misalkan sertifikat dasar atau sertifikat level 1 itu diakui sebagai setara, lalu pertanyaan yang kedua muncul. Pak, kalau misalkan seperti itu berarti apakah boleh sertifikat dasar atau sertifikat level 1 ini dijadikan dasar untuk menjadi pejabat pengadaan atau pokja pemilihan? Jawabannya adalah kembali kepada ketentuan pasal 74B ayat 2, bahwa kita harus menyusun dulu rencana aksi sesuai ayat 1. Kemudian ketika rencana aksi itu tidak sampai 60%, setelah semua japungnya ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan pokja pemilihan di UKPBJ, maka kemudian masih ada beban tugas yang besar. Maka beban tugas sisa ini kemudian bisa dilaksanakan oleh personel lain yang memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi terkait pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata yang kedua itu sertifikat kompetensi pejabat pengadaan, sertifikat pokja pemilihan tidak juga dimiliki, maka opsi selanjutnya adalah bisa memanfaatkan personil-personil yang memiliki sertifikat level 1 atau sertifikat tingkat dasar. Ini jalan keluarnya. Sekian banyak ya paket pengadaan langsung, e-purchasing, kemudian tender yang harus ditangani, maka UKPBJ mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan analisa bahwa kita membutuhkan personil lain. Nah, personil lainnya tingkat yang pertama apa? Memiliki sertifikat kompetensi pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Kalau tidak ada juga, masih tidak cukup juga, maka bisa memanfaatkan personil lain yang memiliki sertifikat level 1 atau tingkat dasar. Mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan di daerah agar pengadaan barang jasa tidak terhenti. Yang ingin saya tekankan hanya satu, yaitu bahwa maksimalisasi optimalisasi jabatan fungsional pengelola pengadaan, dan ini dikoordinir oleh UKPBJ karena UKPBJ memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi. Jabatan fungsional pengelola pengadaan semuanya ada di UKPBJ. Nah, kemudian pengelola pengadaan, fungsi pengadaan yang lain, personil lain tidak di UKPBJ, tetap dalam koordinasi UKPBJ. Artinya apa? Kemampuan dan ketidakmampuan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sebagai kewajiban utama itu harus ditetapkan oleh UKPBJ. Bahwa kata UKPBJ, kami tidak mampu secara jumlah, maka keluarlah surat dari UKPBJ yang menyatakan bahwa kita masih membutuhkan personil lain yang memiliki sertifikat kompetensi untuk dijadikan pejabat pengadaan atau pokja pemilihan. Demikian. Acuan rujukan pasalnya tetap ada di Perlem 7 tahun 2021, ada Perlem 19 tahun 2019,
ada Perpres 12 tahun 2021 sebagai perubahan dari Perpres 16 tahun 2018 pasal 74A, 74B. Demikian saya Samsur Ramli dari Blang Padang, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.